Film ini dimulai dengan kita melihat John Kramer masih hidup, karena cerita ini berlangsung sesaat setelah peristiwa film pertama. John sedang menjalani beberapa tes untuk melihat apakah kankernya mundur, yang sayangnya tidak terjadi. John diberi proyeksi hanya beberapa bulan lagi sebelum hidupnya berakhir. John mengamati seorang tukang kebersihan di rumah sakit dan menemukan bahwa dia mencuri dari pasien kos. Beberapa jam kemudian, tukang kebersihan itu mendapati dirinya berada dalam salah satu perangkap jigsaw. Dia terbangun dengan 2 tabung terpasang di mata yang akan ditarik oleh perangkat dalam 60 detik. John memberitahunya bahwa jika dia ingin lolos, dia harus memutar dial yang akan mematahkan setiap jari di tangan satunya. Jika dia menawarkan pengorbanan, dia akan diselamatkan. Tukang kebersihan mencoba mematahkan 1 jari pada satu waktu, gagal memenuhi batas waktu dan menjadi buta dalam prosesnya. Namun, semua ini hanya merupakan imajinasi John karena dia sedang merencanakan cara untuk mendidik tukang kebersihan tersebut. Pegawai rumah sakit menyadari bahwa dia sedang diamati oleh pria tua tersebut dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pencurian. Sekarang kita melihat John menghadiri terapi kelompok bersama pasien lain yang menderita penyakit yang sama. Di sana dia bertemu dengan Henry, seorang pria yang didiagnosis menderita kanker pankreas dan memiliki sedikit waktu tersisa. Beberapa hari kemudian, John bertemu dengan pria yang sama yang tampak benar-benar sehat dan bertanya apa yang terjadi. Henry kemudian menjelaskan bahwa dia menjalani perawatan eksperimental di Norwegia yang mahal. Namun, sekarang dia bebas dari kanker. John sangat tertarik dengan perawatan ini dan meminta alamat situs perusahaan tersebut. Setelah pencarian internet singkat, John menemukan situs web tersebut dan setelah mendaftar, dia menonton beberapa video dari seorang dokter Norwegia bernama Finn Peton yang diklaimnya mengembangkan obat kanker dan mengklaim dikejar oleh industri farmasi yang menurutnya ingin menjadikan pasien bergantung pada obat seumur hidup. Namun, dokter tersebut menghilang, dan proyek ini sekarang dipimpin oleh putrinya bernama Cecilia. Dia menelepon John dan mengatakan bahwa dia bisa membantunya. Namun, dokter mengungkapkan bahwa pihak berwenang sedang mengejar mereka dan bahwa saat itu dia telah mendirikan laboratorium di pinggiran kota Meksiko. John melakukan perjalanan ke sana dan setibanya di Meksiko, dia bertemu dengan seorang sopir taksi yang membawanya ke alamat yang diberikan oleh Cecilia. Namun, mereka disergap oleh sekelompok penjahat dalam sebuah van. Salah satu anak buah bertanya kepada John tentang namanya, dan dia tetap tenang saat menjawab pertanyaan tersebut. Penjahat tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka perlu memastikan karena mereka bekerja untuk Cecilia dan harus menjaga kerahasiaan laboratorium. John kemudian diberi penutup kepala dan dibawa ke sebuah mansyah di tengah hutan. Di sana, dia bertemu dengan Cecilia dan sekelompok dokter terkenal yang akan melakukan prosedur tersebut. Selain itu, dia juga bertemu dengan Parker, pasien lain dari eksperimen ini. Selain itu, ada seorang anak laki-laki bernama Carlos yang tinggal dengan ayahnya di sekitar sana. Suatu malam, anak itu menghancurkan sepedanya, dan John membantunya memperbaikinya, menjelaskan bahwa dia perlu menarik tuas untuk memperbaikinya. John juga bertemu dengan Gabriela, yang mengklaim telah sembuh berkat Cecilia. Gadis itu menawarkan tequila. Tetapi John dengan sopan menolak karena Cecilia telah menginstruksinya untuk tidak mengkonsumsi alkohol sebelum menjalani operasi. Hari operasi tiba, dan Cecilia menjelaskan bahwa selama prosedur tersebut, John akan terbangun dan tertidur beberapa kali, yang akhirnya terjadi, dan John akhirnya melihat sebagian dari prosedur tersebut melalui televisi. Ketika bangun, Cecilia memberitahu John bahwa dia telah sembuh dan tidak boleh melepas perban selama beberapa hari ke depan karena mereka memiliki teknologi ventilasi mereka sendiri dan oleh karena itu tidak perlu diganti. John memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di Meksiko dan bahkan merenungkan untuk berhenti dari kehidupan kriminalnya. Saat dia merobek gambaran rencana perangkap yang sedang dikembangkannya, dia membawa tequila untuk Gabriela sebagai tanda penghargaan. Dia juga mengamati gunung yang sama yang terlihat dari laboratorium. Kemudian, dia melakukan beberapa perhitungan dan dengan tepat menebak di mana lokasi tersembunyi itu. Namun, ketika dia memasuki mansyah, dia menyadari bahwa tempat tersebut sepenuhnya ditinggalkan. Yang lebih buruk lagi, ketika dia melihat cermin, dia merasa ada yang salah dan mencabut perban dari kepalanya, menyadari bahwa rambutnya bahkan tidak dicukur, dan tidak ada bekas luka di kepala. John menyadari bahwa dia telah diperdaya karena mereka hanya ingin uangnya, dan operasi sebenarnya tidak pernah terjadi. Kemudian, John memutuskan untuk kembali ke dunia kejahatan dan menculik sopir taksi yang juga terlibat dalam penipuan. Ketika sopir taksi tersebut terbangun, ia menemukan tangannya terikat dengan bahan peledak yang terpasang di pergelangan tangannya. Ada hitungan mundur sekitar 3 menit, dan jika ia tidak dapat membebaskan dirinya dalam waktu itu, ia akan terkena ledakan. Melalui perekam, John menjelaskan bahwa pisau-pisau yang terpasang di sekitar tangannya harus digunakan untuk memotong kulit dan melepaskan bahan peledak dari lengannya sebelum ledakan terjadi. Sopir taksi berhasil menyelesaikan misi tersebut tepat waktu dan melepaskan bahan peledak dari lengannya sebelum ledakan terjadi. John merawat luka-luka si penyintas dan meminta identitas anggota lain dari penipuan tersebut. Selanjutnya, kita melihat bahwa semua orang yang terlibat ditangkap, termasuk Cecilia.
seorang wanita yang sudah merencanakan penipuan lain yang akan dilakukan di Bolivia. Hal ini tidak terjadi karena John meminta bantuan dan mengobatinya di dalam mobil sebelum dia bisa melarikan diri dari Mansion. Saat Cecilia pingsan, penculik melepaskan topengnya. Dan ternyata ia adalah Amanda. Kami melihat semua penipu tersebut ditahan di fasilitas yang disewa oleh John. Cecilia masih mencoba menipu John dan mengatakan bahwa situasinya hanyalah kesalahpahaman. Namun, John telah melakukan penelitian tentang semua pasien yang terlibat dan menemukan bahwa ada 34 orang yang tertipu. Orang pertama yang berpartisipasi dalam permainan adalah Valentina, yang diikat ke kursi dengan lehernya terikat oleh sebuah struktur. Di depannya terdapat kawat baja yang dalam 3 menit bisa memenggal lehernya. John telah menandai pahanya. Dan sekarang Valentina harus menggunakan kawat untuk menghapus pahanya dan menggunakan tabung untuk mengalirkan sebagian cairan sumsum tulang belakangnya ke dalam wadah yang harus diisi agar dia bisa dilepaskan dari perangkap. Hitungan mundur pada jam mulai, meninggalkannya dalam ketakutan dan membuatnya membuang banyak waktu memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini sangat penting untuk kegagalan ujiannya karena ketika ia akhirnya mulai melepaskan kakinya, sudah terlambat, dan wadah tidak terisi cukup, sehingga dia kehilangan kepalanya. Sementara John dan Amanda berbincang di ruangan lain, Cecilia mencoba melarikan diri dengan menggunakan bagian dalam tubuh Valentina untuk membuat tali dan mencapai ponsel yang ditinggalkan di sana. Dia berhasil membuat panggilan, tetapi panggilan itu terputus karena Amanda tiba di tempat kejadian dan mengejutkannya sambil mematikan ponsel. Tak lama setelah itu, Mato, salah satu dokter palsu yang diikat ke kursi dengan kepala berada di antara dua pelat besi, ditarik dalam permainan berikutnya. Dia juga diberi waktu 3 menit, selama itu ia harus membuka bagian dari kepalanya, mengeluarkan sebagian otaknya, dan melarutkannya dalam larutan asam yang John jelaskan akan melepaskan kunci untuk membebaskannya dari kursi. Mato mencoba menyelesaikan misinya, tetapi ia hanya memiliki 20 detik tersisa, yang tidak cukup waktu, sehingga dua pelat besi tersebut menutup kepalanya, membentuk topeng Aztec, dan memasaknya di dalamnya. Sebelum Gabriela diuji, kita melihat Parker tiba di gudang dan berteriak bahwa dia ingin berbicara dengan Cecilia dan mendapatkan uangnya kembali karena sepertinya dia juga telah tertipu. Namun, John dan Amanda memiliki rencana lain untuknya, dan mereka mengikatnya di ruang kendali sehingga dia bisa menyaksikan hukuman para penipu. John juga mengambil pistolnya dan menyimpannya di dalam lemari. Sekarang, giliran Gabriela dalam permainannya. Dia digantung tinggi dengan satu kaki dan satu tangan terikat ke lantai dan langit-langit. Dengan tangan yang tersisa, dia harus memukul dan mematahkan anggota tubuh yang terikat untuk bisa melepaskan diri dari sana. Di depannya ada proyektor radiasi yang diarahkan padanya, yang memiliki efek yang sama pada wajahnya seperti grill saat api berada pada tingkat maksimal. Gabriela mencoba mematahkan tangannya terlebih dahulu, tetapi Cecilia menyarankan agar dia harus memulai dengan kakinya agar dia bisa menghindari proyektor radiasi. Gadis itu kemudian mengikuti saran Cecilia dan mematahkan kakinya. Namun, John dengan mudah memindahkan proyektor radiasi ke samping, mengembalikannya ke depan wajah Gabriela. Setelah beberapa luka bakar, akhirnya Gabriela berhasil mematahkan tangannya dan kembali ke lantai. Parker kemudian dilepaskan dan diizinkan untuk pergi, tetapi dia bersikeras untuk tetap menonton sisa permainan. Dia tetap di sana sampai dia mendapat kesempatan untuk mengambil pistolnya dari lemari dan menodong John dan Amanda. Dia memaksa mereka untuk melepaskan Cecilia, dan mengungkapkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Cecilia. Kemudian terungkap bahwa saat itu, dokter telah menelepon kepadanya. John mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesehatan Gabriela saat dia tergeletak di tanah dalam penderitaan. Namun, Cecilia tidak menunjukkan perhatian terhadap rekan-rekan penjahatnya dan memutuskan untuk mengakhiri kehidupan Gabriela di tempat itu. Selain itu, Cecilia memutuskan untuk menjebak John dan Amanda dalam perangkap yang seharusnya diperuntukkan baginya. Pada saat ini, Carlos memutuskan untuk bermain dengan bolanya melawan dinding gudang, yang membuat Cecilia berubah pikiran dan menjebak bocah itu sebagai gantinya Amanda, sementara Amanda terikat di lokasi yang berbeda. Perangkap ini memang cukup rumit, karena berfungsi sebagai jenis ayunan. Kedua orang tersebut berbaring, dan dua wadah di atas mereka mulai menuangkan darah ke dalam mulut mereka. Satu-satunya cara untuk mencegah orang lain tenggelam adalah dengan menarik tuas di sisi Anda untuk membalik aliran cairan. Karena Carlos adalah anak yang baik, dia tidak membiarkan John menderita sendirian dan menarik tuas untuk minum juga, memberi John beberapa detik untuk bernafas dari waktu ke waktu. Sementara itu, Cecilia dan Parker pergi ke ruang kendali untuk mengambil uang dari penipuan yang telah disita oleh John dan Amanda dari Mansion Dokter. Parker bertanya kepada kekasihnya mengapa perangkapnya dirancang untuk dua orang ketika seharusnya dia yang bertahan sebagai yang terakhir. Namun, Cecilia tidak khawatir tentang itu dan mengambil tas uang, yang memicu perangkap rahasia John yang mengunci pasangan tersebut di dalam ruang kendali dan melepaskan John dan anak lelaki dari perangkap yang menahan mereka. Setelah semua ini, ternyata inilah rencana sejati Jigsaw,
Karena dia adalah pembaca manusia yang cermat dan mendeduksi bahwa hal ini akan terjadi karena kelakuan serakah pasangan tersebut. John juga tahu bahwa Parker terlibat dalam rencana ini, karena sopir taksi telah mengungkapkannya setelah melewati ujian. Kita juga mengetahui bahwa di Amerika Serikat, Hoffman berhasil melacak lokasi setiap anggota geng tersebut, hanya lokasi Parker yang masih belum diketahui. Jadi, Amanda dan John dengan sengaja membiarkan Cecilia melakukan panggilan untuk memudahkan Parker menemukan kekasihnya, memudahkan pekerjaan mereka. Dengan ruang terkunci, Cecilia memutuskan untuk menembak kaca, tetapi dia menemukan bahwa John telah lebih cerdik sekali lagi dan menghilangkan bubuk mesiu dari peluru. Gas kimia mematikan mulai mengisi ruang kendali, dan menghirupnya akan berakibat fatal bagi Cecilia dan Parker. Karena Jigsaw selalu memberikan kesempatan kepada semua orang, dia menginstal saluran ventilasi untuk mereka bernapas sampai pertolongan tiba. Masalahnya adalah hanya ada tempat bagi salah satu dari mereka untuk bernapas, yang membuat pasangan ini berbalik melawan satu sama lain. Cecilia keluar sebagai pemenang dengan Parker yang dikalahkan. Dia menggunakan lubang ventilasi untuk bernapas dan melihat dengan kemarahan saat John, Amanda, dan Carlos keluar dari sana dengan tenang. Meskipun semuanya, John masih memiliki kebaikan di dalam dirinya dan memberikan uang dari penipuan tersebut kepada Carlos. Akhirnya, kita melihat adegan pasca kredit di mana kita kembali ke kamar mandi dari film pertama. Kami melihat John dan Hoffman menangkap Henry dan menyadari bahwa bekas luka di perutnya yang seharusnya sudah ada telah hilang, menunjukkan bahwa dia juga adalah bagian dari rencana tersebut. Mereka kemudian membuat perangkap di tempat yang sama di mana Henry mengklaim telah dioperasi di masa lalu, hanya kali ini dia akan mendapatkan bekas luka yang nyata. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini di Kudoflix. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah agar kami dapat terus memberikan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.